Halo guys, balik lagi sama gue Alvin, videografer dari Werin Asia. Di video kali ini kita kedatangan gimbal terbaru dari Zion nih, yaitu Zion Webuild 2 yang bakal kita bandingin sama Ronin SC2 di sebelah kiri gue ini. Mau tahu apa aja perbedaannya? Check it out! Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya biar travelers gak ketinggalan update-update atau review perlengkapan active lifestyle, content creator, dan traveling lainnya. Oke guys, pertama kita bahas dulu dari bagian luar kedua gimbal ini. Pertama kita bahas dari bobotnya dulu. Ternyata kedua gimbal ini bobotnya mirip-mirip nih. Si Webuild 2 ini bobotnya 1,4 kg dan si Ronin SC2 ini bobotnya 1,3 kg. Cuman ada perbedaan 100 gram aja nih. Yang menurut gue nggak terlalu kerasa juga sih dua-duanya, jadi kita anggap sama aja lah ya beratnya. Nah kemudian dari payloadnya. Ternyata dengan perbedaan 100 gram tadi, si Webuild 2 ini diklaim mampu mengangkat beban hingga seberat 4 kg. Sedangkan si Ronin SC2 ini cuma mampu mengangkat beban hingga 3 kg aja. Nah, tapi menurut gue sih karena kamera yang kita pakai di sini kecil-kecil semua, ringan-ringan ya, mirrorless yang kita pakai di sini kayak Sony A6400 dengan lensanya 18-105 G-Lens. Beratnya cuma sekitar 800 gram aja. Jadi kalau mungkin kalau gear lo yang lo pakai mirip-mirip kayak yang kita pakai, ya kedua gimbal ini sama aja bisa lo pakai gitu. Kecuali kalau kamera yang lo pakai kayak yang berat-berat gitu dengan lensanya juga lensa-lensa tele yang berat, mungkin itu bisa jadi pertimbangan lo. Mungkin kalau lebih dari 3 kg berarti lo harus pilih si Zion Webuild 2 ini. Nah, tapi yang menarik perhatian gue juga dari si Webuild 2 ini, ternyata waktu mau gue balancing di bagian roll axis-nya ini dia nggak bisa diatur, dia fix gitu. Jadi kita cuma bisa atur di bagian si mounting kameranya aja. Nah ini juga bisa jadi perhatian lo, karena meskipun maksimum payload dia di 4 kg, bisa ada case dimana lo udah balancing di bagian sini sampai mentok, tapi ternyata dia masih berat ke kanan nih. Sedangkan di bagian roll axis-nya nggak bisa diatur. Jadi lo harus nambah beban lagi di bagian kiri supaya dia bisa seimbang. Nah, sedangkan si Ronin SC2 dia bisa diatur di sini, bisa juga diatur di bagian roll axis-nya sini. Jadi case-case seperti tadi kayaknya lebih bisa diminimalisir di Ronin SC2 gitu menurut gua. Oke, selanjutnya yang menarik juga di kedua gimbal ini, ternyata di paket penjualan si Zion Webuild 2 ini dia nggak ngasih quick release. Jadi kalau kita misalkan mau mau lepas kameranya dulu, mau handheld aja, terus kita mau pasangnya ke gimbal, nah kita harus balancing lagi nih di bagian sininya. Sedangkan si Ronin dia dikasih quick release, jadi kita begitu kita buka dia nggak perlu balancing lagi, tinggal kita masukin, udah balik lagi ke semula gitu. Jadi lebih mudah lah di si Ronin SC2 ini tuh, tinggal dibuka, dipasang, udah balik lagi. Kalau si ini kita buka kan harus dibuka dari sininya, jadi kita harus balancing lagi di bagian tiltnya gitu. Dua-duanya punya layar, tapi si Ronin SC2 ini layarnya kecil doang di depan sini. Nah, sedangkan si Webuild 2 nih, dia ada layar sebesar ini gitu. Jadi, diklaim si Zion ini kita nggak perlu lagi keluarin HP. Biasa kan ribet kan, kita harus keluarin HP lah, konekin Bluetooth, terus baru setting-setting, masukin HP lagi. Nah, di si Zion ini dengan adanya layar ini, kita bisa setting semuanya di sini. Dari mode, terus bisa kita custom speednya semua, kita atur control wheel-nya mau jadi apa, kita atur fokus motor. Bahkan layar kedua ini bisa juga jadi layar kedua si kamera. Nah, tapi untuk jadiin ini layar kedua kita butuh si transmitternya itu. Nah, untuk dapetin si transmitter itu kita perlu beli yang versi Pro. Sedangkan kalau yang di versi combo kita cuma dapet segini aja. Jadi layarnya belum bisa kita pakai untuk sebagai layar kedua dari kamera. Sebenarnya kalau kita bisa konekin ini sebagai layar kedua, kita bisa, jadi kalau misalkan lo lagi ambil high angle kayak gini kan, nah lo bisa lihatnya dari si layar kedua ini gitu. Sedangkan kalau si Ronin kan susah ya, lo butuh external monitor lagi gitu. Yang ikonik dari si Webuild 2 ini di bagian joysticknya nih. Joysticknya di sini jadi kelebihan dan kekurangan nih sebenarnya. Dia kan joysticknya di bagian sini nih dipindah, ya kan?
Kalau gimbal-gimbal pada umumnya kan ada di tengah joysticknya. Kalau si Webuild 2 ini ada di sini. Sebenarnya enak sih, jadi kita pegang di kanan langsung ke jempol nih, pas banget di sini kan. Nah, tapi kekurangannya ini jadi nggak bisa universal karena orang-orang yang left-handed ya, yang kidal, dia kan tangan kanannya kaku ya, dia terpaksa harus pakai tangan kanan, jadi ya nggak bisa lah, nggak enak di sini gitu. Sedangkan kalau si Ronin SC2 kan di tengah, dia universal, mau tangan kiri, mau tangan kanan, enak aja gitu. Sedangkan si Webuild 2 ini emang didesainnya buat yang right-handed aja gitu. Terus lanjut ke control wheel. Nah, jadi di sini meskipun si joysticknya udah enak nih di sebelah kanan, buat tangan kanan, tapi kalau mau control wheel-nya ini harus dua tangan nih supaya tangan kiri kan. Nah, sedangkan kalau si Ronin, control wheel-nya kan ada di depan. Jadi enak, bisa satu tangan bisa kontrol joystick, bisa sambil nyeting control wheel juga. Jadi nggak perlu dua tangan gitu. Dan gonta-ganti tangan juga enak aja gitu. Kalau ini harus satu ini dan tangan kirinya kerja juga di sini. Gitu. Oke, kemudian kita coba nyalain aja gimbalnya. Jadi sama ini, oh ya, ini di keduanya ada tombol di depan sini. Ini juga kalau dirasa-rasa ya, sebenarnya tombolnya si Webuild 2 ini kerasa lebih keras ya daripada si Ronin SC2. Nggak tahu ini kelebihan atau kelemahan ya, sebenarnya ini preferensi aja. Kalau gue sih lebih suka yang ini, yang Ronin, kayak lebih enak gitu, lebih gampang nekennya. Kalau si Webuild 2 ini kerasa lebih keras gitu. Oke, kemudian kita misalkan kalau kita syuting kan kita suka ubah-ubah nih. Kita misalkan awalnya mau di lock aja, mau gimbalnya diam aja terus di tengah. Terus kita mau pindah ke pan follow. Terus kita pengen pan and tilt follow. Nah, di Webuild 2 ini kita ada cetek-cetekan nih di sini nih. Jadi dari pan follow ya kan. Terus kita mau ubah ke lock misalkan, tuh dia diam aja di tengah terus, atau kita pindah ke follow. Dia tiltnya follow juga, pannya follow juga. Gitu. Jadi kita bisa dengan mudahnya kita tinggal cetek-cetek di sini. Nah, si SC2 juga sebenarnya sama aja kan, kita bisa atur modenya. Kita udah atur modenya dulu di HP, kayak ini gua atur di M1 ini pan follow, terus ke M2 dia pan and tilt follow gitu. Jadi tinggal cetek-cetek aja gitu, sama aja. Dan ini ada mode FPV di M3. Jadi sebenarnya kita tinggal atur-atur aja, dan kalau misalkan mau lock di tengah tinggal pencet yang tengah, kita pencet udah di lock di tengah gitu. Jadi ya sama aja sih kurang lebih menurut gua, terserah menurut lo, menurut teman-teman lebih enak yang mana gitu. Oke, selanjutnya kita mau bahas di bagian shooting underslung ya. Kalau kalian mau shooting yang rendah-rendah gitu, shooting kaki atau sepatu. Nah, kalau kalian beli Zhiyun Webuild 2 yang versi combo ini, kita dapat dikasih handle kedua ini yang untuk di belakang sama dapat tas. Nah, fungsinya jadi kalau kita mau syuting yang underslung, kita bisa pegangnya kayak gini nih. Tuh. Sedangkan kalau yang si Ronin SC2 bisa juga kita pasang, tapi kita pindahin si tripod bawah ini nanti ke sini. Atau ini yang keren nih, kita bisa unlock di sini. Nah, ini bisa kita buka. Bisa. Kita buka 90 derajat kayak gini, terus kita lock lagi. Ya kan? Nah, terus kita angkat, terus kita pencet 2 kali. Tuh, dia langsung berubah ke mode underslung. Nah, kita bisa pegang kayak gini gitu. Kalau mau balikin lagi, kita unlock. Terus kita pencet 2 kali lagi. Gitu. Jadi fungsinya kalau misalkan kita langsung shootnya ke bawah kayak gini kan, dia suka nutupin lensa kan. Nih. Tuh, nutupin lensa kayak gini kan. Makanya kita ubah ke mode yang tadi supaya dia lebih enak lah untuk syuting. Ya, kemudian gimbal ini juga kan pastinya kalian akan bawa-bawa untuk kalian bepergian, traveling gitu kan. Perlu juga kalian bandingkan dari antara kedua gimbal ini mana sih yang lebih ringkas gitu, yang lebih kecil, yang enak untuk kalian masukkan ke tas manapun yang kalian punya gitu. Karena lebih kecil kan lebih mudah untuk dibawa. Kita coba untuk si Webuild ini kita buka. Oke.
Nah, si Weebill ini bisa kita lock di sini. Dan kita lock juga di bagian sini. Nah, untuk handle belakangnya juga tinggal kita buka. Kemudian tripodnya kita buka. Nah, dia jadi sebesar ini. Tinggal kita taruh ke tasnya yang tadi. Sedangkan kalau si Ronin SC2 nih, kita buka. Quick release-nya dulu. Kemudian ini kita buka juga. Kita lock di sini. Ini bisa kita mentokin ya ke dalam. Kita lock juga di sini. Ini bisa kita mentokin juga ke dalam. Dan kita lock di sini. Untuk ini ya kita buka. Nah, sebenarnya ini kurang lebih kalau dalam posisi kayak gini kan mirip ya, sama. Nah, tapi si Ronin SC2 ini bisa kita tekuk ya kan. Yang tadi, nah ini kita buka, bisa kita tekuk kayak gini. Nah, jadi makin kecil lagi nih, bisa ya sekecil ini gitu dibandingkan dengan si Zion. Ya sebenarnya kurang lebih sama ya, tapi mungkin karena posisinya seperti ini jadi bisa lebih masuk aja di tempat-tempat yang lebih kecil gitu. Sedangkan ini karena bentuknya masih kayak gini jadi butuh space yang lebih besar gitu. Cuman ya kurang lebih sama sih. Menurut kalian mending yang mana? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, untuk dari baterainya, kalau si Weebill 2 ini memiliki kapasitas baterai sebanyak 2600 mAh dan diklaim bisa bertahan selama 9 jam. Sedangkan si Ronin SC2 ini memiliki kapasitas baterai 3400 mAh dan diklaim bisa bertahan selama 14 jam. Sebenarnya itu menurut gue terlalu lama ya, tapi mungkin nggak selama itu, tapi selama yang gue coba sih kalau untuk syuting dari pagi sampai sore masih bisa bertahan lah. Mungkin sekitar 6 jam juga masih bisa bertahan gitu. Dan keduanya ini sama-sama baterainya tertanam di dalam bodinya, jadi kalau kita ngecas nggak perlu cabut pasang baterai, cukup dibuka aja di katupnya di sini dan kita colok USB Type-C. Tapi entah ini kelebihan atau kekurangan ya, karena kelebihannya sih lo bisa syuting mungkin sambil dicolok powerbank gitu, tapi kelemahannya lo nggak bisa langsung cabut pasang ganti baterai gitu. Kalau yang bisa ganti pasang baterai mungkin lo bisa beli beberapa baterai untuk bisa lo lepas pasang gitu. Tapi sebenarnya ngecasnya pun nggak lama ya, karena keduanya sudah memiliki teknologi fast charging, jadi ngecasnya mungkin sekitar 1 atau 2 jam juga udah penuh dan bisa bertahan selama lebih dari 6 jam gitu. Jadi menurut gua sih ya ini sebuah kelebihan ya, tinggal ngecasnya pun gampang dan bisa dicolok powerbank. Oke, kemudian terakhir kita bahas harganya nih. Untuk si Zion Weebill 2 ini sebenarnya dia ada 4 tipe ya, 4 paket gitu. Ada yang versi basic yang dapat gimbalnya aja, kemudian ada yang versi combo seperti yang kita pakai sekarang, dia dapat handle tambahan nih di belakang untuk underslang, kemudian dia juga dapat tasnya nih, tas Zion. Nah, kemudian ada yang versi Pro, dia dapat transmitter untuk tadi hubungin kamera ke layar kedua ini supaya kita bisa lihat layar kamera di sini, dan juga bisa aktifin fitur active track-nya yang lo bisa tetapin objeknya dan gimbalnya akan mengikuti pergerakan si objek yang lo tentukan tadi. Kemudian juga dapat follow fokusnya sehingga lo bisa ngatur fokusnya dari gimbalnya. Kemudian ada versi Pro Plus, dia dapat Master Eye, monitor kedua yang cukup besar dan lo bisa atur gimbalnya dari situ. Nah, untuk di Indonesia sendiri sejauh ini baru dikonfirmasi untuk harga yang versi basicnya, yaitu di harga 9,4 juta. Sedangkan si Ronin SC2 juga dia ada 2 tipe, tapi kita bahas yang versi basicnya aja, dia di harga saat ini di harga 6,6 juta. Jadi ada perbedaan sekitar 2,8 juta. Nah, ini gimana nih menurut teman-teman? Lebih worth it yang mana nih dari kedua perbedaan tadi? Karena selisihnya lumayan juga ya, 2,8 juta. Apakah kalian lebih suka Zion Weebill 2 atau si Ronin SC2? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nah, tapi sebenarnya kedua gimbal ini itu ada di posisi di tengah-tengah ya, karena di harga 6,6 dan 9,4. Nah, kalau mau yang lebih murah lagi sebenarnya kita juga punya si
Moza Aircross 2 nih. Moza Aircross 2. Ini orang-orang bilang sih ini best budget gimbal ya, karena harganya itu di harga 4,7 juta. Jadi kalau mau yang murah dan butuh fitur-fitur basic gimbal, ya Moza Aircross 2 menurut gue udah cukup buat lo gitu. Kemudian kalau lo mau yang lebih mahal lagi, lo banyak duit nih ya kan, mau yang lebih mahal lagi ada Ronin RS2. Nah, Ronin RS2 ini di harga 12 juta. Nah, jadi dari 4,7, 6,6, 9,4, dan 12 juta. Nah, lo tinggal tentuin deh mau yang mana gitu. Tapi kalau yang di tengah-tengah tadi ada Ronin SC2 dan Webuild 2 ini. Lo bisa pilih deh dari keempat ini. Oke, mungkin segitu aja pembahasan kita di video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik like. Kalian juga bisa share ke video ini ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Jangan lupa tulis juga di kolom komentar di antara 4 gimbal ini mana yang paling cocok buat kalian. Dan apakah kedepannya kita perlu bikin video membandingkan keempat gimbal ini nih. Kalian bisa tulis ya di kolom komentar. Jangan lupa juga klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya di channel YouTube-nya WIA Official. Bisa juga follow Instagram kita di @WearInAsiaOfficial. Dan kalau kalian mau support kita lebih lanjut lagi, kalian juga bisa beli barang-barang yang sudah kita review ini di websitenya wia.id. Segitu aja dari gua. Bye!